Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, Shalom, Pak Silvanus. selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Juga seperti biasa buat teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melampaui segala akal dan pikiran kita selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia buat saya untuk boleh menyampaikan pesan Tuhan malam hari ini, dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan, amin. Kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan, amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu, saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hidup ini hanya untuk menyembah Dia. Dan kita mau persembahkan hidup ini, hati kita, roh kita, jiwa kita, pikiran, perasaan kita, tubuh kita, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Mari Bapak Ibu jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, itu tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan akan curahkan, yang telah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu, saudara semuanya. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia dapat bekerja dengan secara supranatural di tempat dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu rindu juga untuk menikmati dan mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang tentunya akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semua. Dan biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan itu membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, untuk kita hidup mencapai keserupaan dengan Kristus, untuk mencapai keserupaan dan kesempurnaan seperti Kristus, menjadi serupa dan segambar dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, dan menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-178. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp, Discipleship Zoom. Oke? Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-178 ini. Dan kita masih di dalam satu tema Roh Kudus yang berdiam, dan ini adalah bagian yang ke-19. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesan-Mu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan kemudian dosa menjalar ke semua manusia, sehingga setiap manusia itu pikirannya menjadi sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Karena pikirannya itu menghasilkan hal yang sia-sia. Apa artinya Pak? Artinya yang dihasilkan itu adalah tidak terhitung di dalam kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu,
Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat ke-18, firman Tuhan mengatakan, kamu dipanggil dari hidupmu yang sia-sia. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ya, surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Tafsiran yang lain mengatakan, dari cara hidupmu yang kosong, yang tidak punya isi. Yang lebih parah lagi dikatakan percuma. Apa maksudnya percuma, Bapak Ibu? Percuma itu maksudnya tidak ada harganya di dalam kemuliaan. Pikirannya sia-sia, jiwanya yang di dalamnya juga ada pikiran, itu mengikuti ilah zaman. Dan kalau tidak menemukan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan sia-sia. Sesuatu itu akan menjadi kosong, percuma. Tidak punya harga untuk kemuliaan yang kekal. Bapak Ibu tahu tidak bahwa kita ini semakin dikuatkan dengan apa? Bahwa itu semakin dikuatkan dengan apa? Karena memang dunia memperbudak keadaan. Dan keadaan yang seperti ini yang membuat orang berdosa. Dan dosa punya hukum dosa. Hukum dosa itu adalah memberontak terhadap Allah. Hukum dosa itu adalah kedurhakaan terhadap Allah. Mereka tidak takut akan Allah. Mereka memberontak terhadap Allah. Mereka tidak kenal jalan damai. Ini keadaannya. Itulah Adam yang pertama. Dan terus, dan terus, dan terus. Kemudian sampai kepada setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Bapak Ibu, keadaan ini adalah keadaan di mana kemuliaan Allah itu hilang. Inilah yang dimaksud dengan bahwa manusia memiliki roh, tetapi tidak dapat lagi bersekutu dengan inti, dengan Allah Bapa. Dan ini yang dikatakan rohnya menjadi tidak peka untuk mengetahui mana yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Dan semua ini kita mendapatkannya kembali ketika kita menerima Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus dan memperoleh atau menemukan jalan yang membawa kita kepada kemuliaan. Dan ini adalah solusi di mana kita dilepaskan dari belenggu perbudakan di dalam dimensi roh. Itu yang terjadi di dalam dimensi roh. Dia dipindahkan dan dilepaskan dari belenggu roh penguasaan atau roh perbudakan itu, dan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Dan itu terjadi karena percaya Yesus. Dan Yesus inilah yang menjadi pokok keselamatan atau Ideos. Dan dialah Adam yang akhir. Nah, Adam yang akhir ini dialah roh yang menghidupkan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Firman Tuhan mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah Adam yang akhir, dan dia adalah roh yang menghidupkan. Nah Bapak Ibu, keadaan ini setelah kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus oleh penebusan Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, kemudian Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Untuk apa? Kita dimeteraikan. Setelah percaya, kita dimeterai dengan Roh Kudus sebagai tanah miliknya. Dan Bapak Ibu, ini tuh perlu sekali untuk kita masuk ke dalam satu dimensi baru. Dimensi lama kita apa Bapak Ibu? Dimensi lama kita adalah budak dosa, budak dunia, punya mata
tapi tidak bisa melihat kebenaran. Punya telinga, tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Itulah budak dosa. Itulah budak dunia. Tetapi ketika mata hati kita diterangi oleh Tuhan, ketika kita percaya dan dimeterai dengan Roh Kudus, maka kita jadi terbuka. Dan ketika Allah Bapa sudah memeterai kita menjadi hak miliknya, itu artinya kita pindah ke dalam kerajaan Kristus. Dan Kristus sendiri membaptis kita. Artinya apa, Pak? Artinya supaya kita yang ada di dalam roh perbudakan itu pindah dan ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itulah yang terus menuntun hidup kita. Kemudian kita keluar dari keadaan perbudakan ini untuk masuk ke dalam satu keadaan yang baru. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya Roh Kudus terus menuntun hidup kita? Caranya adalah dengan mengingatkan kita akan setiap kebenaran. Dan Roh Kudus akan membantu kita menyelesaikan keadaan ini dengan hukum roh kehidupan. Dengan hukum roh kehidupan itu artinya apa, Pak? Artinya roh manusia yang sudah dibaptis di dalam penguasaan Roh Kudus itu dihidupkan kembali. Supaya manusia memiliki kembali kendali atas jiwanya. Rohnya itu memiliki kendali atas jiwanya. Nah, supaya rohnya itu bisa mengendalikan jiwanya, tentu harus ada syaratnya. Dan di sinilah kemudian Rasul Paulus menyampaikan di dalam surat Roma pasal 8 ini. Mari Bapak Ibu kita akan membaca surat Roma pasal 8 ini. Ayat yang pertama. Surat Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa, Bapak Ibu? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini. Yang ada di dalam Kristus. Jadi jelas di sini dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, penghukuman ini adalah hasil dari satu murka. Betul? Nah, kata penghukuman ini juga artinya penghakiman, atau penolakan, atau pengucilan, atau kutuk. Sebenarnya ini sangat ekstremis sekali. Dan penghukuman ini adalah hasil dari murka Allah akibat ketidaktaatan manusia. Tetapi orang yang di dalam Kristus itu dikatakan tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk, no condemnation. Dikatakan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, there is no condemnation. Bapak Ibu, banyak orang yang hidupnya tidak beres karena merasa dirinya itu ditolak. Betul? Nah, sekarang mari kita bandingkan keadaan ini dengan Roma pasal 7. Di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus menceritakan tentang konflik jiwa. Tetapi kemudian Rasul Paulus masuk ke dalam satu bagian, bagaimana cara mengendalikannya. Dan Rasul Paulus memulainya dengan satu kata. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang yang ada di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, cerita suram atau pergumulan orang percaya di dalam surat Roma pasal 7 itu ini disambut dengan satu penghiburan akan satu pengharapan kemenangan. Di dalam surat Roma pasal 8 ada penghiburan akan kemenangan. Di dalam surat Roma pasal 8 ini kalimat pertamanya dimulai dengan kata-kata, dan ini seolah-olah kata-kata kesimpulan. Dan di sini Rasul Paulus memulai perkataannya dan berkata,
tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation akibat murka Allah bagi orang yang ada di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini menarik bukan? Nanti kita akan bahas ini, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa tangkap ini nih, Bapak Ibu perhatikan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa roh manusia yang sudah ada di dalam penguasaan Roh Kudus itu harus dihidupkan kembali, supaya manusia memiliki kembali kendali atas jiwanya. Rohnya itu harus memiliki kendali atas jiwanya. Memang ini tidak mudah, Bapak Ibu. Bagaimana rohnya itu memiliki kendali atas jiwa ini? Bahkan seorang pemimpin atau sekelas hamba Tuhan pun tidak mudah memiliki roh yang dapat mengendalikan jiwa ini. Dan itu perlu perjuangan setiap hari. Tetapi bagi orang yang mau memperkarakan ini dengan sungguh-sungguh dan menjadi sesuatu yang menjadi pergumulannya, kabar baiknya adalah bagi setiap orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ini memberikan sebuah gambaran penghiburan atau memberikan pastoral message atau berita pengembalaan dengan pesan yang luar biasa. Dan Rasul Paulus memulainya dengan satu kata: tidak ada penghukum, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Engkau tidak lagi menerima penghukuman, engkau tidak lagi menerima penghakiman, engkau tidak lagi menerima penolakan, engkau tidak lagi menerima pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Tetapi engkau adalah orang yang dikasihi Allah. Amin, Bapak Ibu. Engkau adalah orang-orang yang dikasihi Bapa. Amin. Nah, kalau di dalam hidup ini kita merasakan ada kasih Allah yang tidak pernah berhenti, maka kita akan bebas dari penghukuman. Kita akan merasa bebas dari hukuman. Kita akan merasa bebas dari rasa dihukum. Kita akan bebas dari penghakiman. Kita akan bebas dari pengucilan. Kita akan bebas dari kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Karena engkau adalah orang yang dikasihi Allah. Nah, Bapak Ibu, coba cerna. Coba tangkap, Bapak Ibu. Tangkap di dalam roh, Bapak Ibu. Dan ini tuh caranya, Bapak Ibu. Ini tuh caranya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana cara hukum Taurat menangani konflik yang ada di dalam jiwa? Bagaimana cara melakukannya? Apa yang dikatakan hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Jangan. Tetapi di dalam Kristus semua itu dirubah menjadi engkau dikasihi. Engkau dikasihi. Engkau dikasihi. Semakin kau merasa bahwa di dalam hidupmu itu ada kasih yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidupmu, maka kau akan merasa bebas dari rasa dihukum itu. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari rasa dihakimi. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari rasa ditolak. Amin. Engkau semakin merasa bebas dari rasa dikucilkan. Engkau semakin merasa bebas dari kutuk. Amin. Engkau tidak akan pernah lagi merasa sakit hati ketika engkau dikritik. Engkau tidak akan pernah merasa terusik ketika ditegur. Engkau tidak akan pernah merasakan apa-apa ketika engkau dipersalahkan. Jadi Bapak Ibu, kita harus menemukan kasih yang sejati ini dan memasukkannya ke dalam atmosfer batin kita, sehingga kita selalu diliputi
dipenuhi, dilimpahi dengan kasih itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam surat Roma 8 ini, dengan jelas Rasul Paulus memulainya dengan kata-kata, dan dipakai kata-kata tidak ada. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada penolakan, tidak ada pengucilan, tidak ada kutuk. No condemnation. There is no condemnation. Tidak ada penghukuman karena murka bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan ketika engkau ada di dalam Kristus, maka engkau akan selalu diliputi dan dipenuhi, dilimpahi dengan kasih itu. Ketika engkau dikasihi, kasih itu tidak akan pernah berhenti di hidup kita. Dan kasih itu selalu ada untuk kita. Dan kita akan memiliki kekuatan jauh lebih powerful dan lebih besar dalam menghadapi segala pergumulan jiwa ini. Amin. Jadi ketika orang merasa dikasihi oleh Allah, kekuatan kasih itu membuka tabir besar akan pergumulan jiwa, pikiran, perasaan yang multi-interpretasi, yang terpecah-pecah dalam keadaan yang bisa membawa orang kepada apa Bapak Ibu? Kepada kegelisahan. Dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh selalu menyadari akan kasih itu yang mampu menghadapi segala pergumulan dalam jiwa, pikiran, dan perasaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, di dalam surat Roma pasal Rasul Paulus mencurahkan perasaan kegelisahan, pergumulannya sebagai seorang percaya yang sudah matang dan sudah dewasa. Tetapi dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama ini, Rasul Paulus langsung membukanya dengan kata-kata penghiburan akan pengharapan. Dan kemana? Dengan kata engkau tidak dihukum, engkau tidak dihakimi, engkau tidak dikucilkan, engkau tidak ditolak. Dirimu Tuhan. Dan dari situlah Bapak Ibu akan menemukan kapasitas batin yang namanya kekuatan roh. Bapak Ibu akan memiliki ketajaman roh. Tahukah Bapak Ibu ketajaman roh itu seperti apa? Roh yang dimaksud di sini adalah roh Allah. Jadi ketajamannya pasti mempunyai dimensi. Dan dimensi itu namanya I am the loved one. Aku ini orang yang dikasihi. Nah Bapak Ibu, keadaan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menerima penghukuman? Yaitu dengan apa Bapak Ibu? Dengan hukum roh kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kedua. Surat Roma pasal 8 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, roh yang memberi hidup memerdekakan kamu dalam Kristus. Hukum hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Bapak Ibu, kita berhenti di sini karena tentang hukum dosa dan hukum maut kita sudah membahasnya panjang lebar di dalam surat Roma pasal 7. Sekali lagi saya katakan, firman mengatakan Bapak Ibu, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Memberi kekayaan kamu, jadi ada tiga kali. Yang pertama memberi, dan yang ketiga dan memerdekakan kamu buat menghidupkan roh manusia itu sendiri, yaitu hidup kita. Bapak Ibu, saya mau ulangi sekali lagi. Hidup itu artinya memiliki hubungan. Jadi kalau ada orang yang memiliki hubungan, sebenarnya dia sedang mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia ini menjadi manusia yang hidup. Bapak Ibu masih ingat
Ketika manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian Allah mengembuskan apa Bapak Ibu? Nismat kain. Roh Allah itu sendiri. Manusia itu. Supaya manusia itu hidup. Dan hidup ini adalah, hidup yang Allah berikan itu adalah hidup yang bisa berhubungan. Atau memiliki hubungan. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika hidup itu diberikan oleh Allah kepada manusia, itu adalah hidup yang bisa berhubungan atau memiliki hubungan. Dan ini harus menjadi hubungan paling utama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat, perhatikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Nah, kadang-kadang kita membaca ayat-ayat ini di dalam dimensi jiwa, atau hanya kita pahami saja. Betul? Iya ya, benar ya. Dia itu hidup, dan Dia memberikan Kristus, bukan? Dan dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Kristus memberi terang kepada manusia supaya manusia yang ada di dalam sendiri. Hidup yang dari Allah itu ada di dalam Kristus. Dan hidup ini diberikan kepada manusia. Jadi dalam pengertian Injil Yohanes ini, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini berbicara mengenai Kristus. Dan di dalam bagaimana dengan hidup ini? Hidup ini adalah hidup yang tidak bisa diputuskan relasinya dengan Allah. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang hidup itu muncul dengan otomatis atau secara otomatis. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin ada sesuatu yang langsung berelasi dengan Allah secara auto connect. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa berhubungan secara langsung dengan Allah yang adalah kasih secara otomatis. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita memiliki hubungan atau berelasi kembali dengan Allah? Jalan keluarnya adalah roh Bapak Ibu harus dihidupkan kembali. Dihidupkan artinya roh Bapak Ibu harus dibuat sedemikian rupa supaya memiliki relasi kembali dengan sumber kasih itu. Dan itu tidak ada yang secara otomatis. Tidak didapat secara otomatis. Dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan itu sebenarnya adalah orang yang mati secara rohani. Dan tidak ada manusia yang diciptakan dengan kemampuan hidup yang muncul di dalam dirinya sendiri. Tidak ada. Tidak ada manusia yang memiliki kemampuan untuk berelasi dengan sang sumber kasih itu yang muncul di dalam dirinya sendiri. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu, arti yang mendalamnya dari hidup ini adalah hidup itu bukan hanya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Hidup ini bukan hanya memiliki kemampuan untuk berkarya. Hidup ini jauh lebih besar daripada itu. Itu sebabnya ketika manusia putus hubungan dengan Allah, apa yang pertama dia dapatkan? Diusir, dikutuk, dikucilkan, dan menjadi manusia yang mati secara roh. Manusia tidak lagi memiliki hidup. Manusia tidak lagi mempunyai hubungan dengan sumber kasih itu. Jadi roh manusia itu, roh kita, roh Bapak Ibu Saudara dan saya, harus dibuat sedemikian rupa untuk dapat kembali menemukan bagaimana
Itu sebabnya manusia pada momen-momen di mana manusia terpisah dengan Allah, kalau manusia berada di dalam keadaan mati, bukan hidup. Dan dalam firman, dalam hidup yang bagaimana Bapak Ibu? Hidup yang memiliki relasi dengan sang sumber kasih itu. Atau jalan keluar dari pergumulan yang selama ini terjadi. Nah Bapak Ibu perhatikan, bagaimana seorang Rasul Paulus yang sudah matang, yang sudah dewasa secara spiritual, memandang hal-hal yang menjadi konflik di dalam jiwa, yang menjadi konflik di dalam pikirannya, yang diprovokasi oleh nature dosa, yang diprovokasi oleh kodrat dosa, yang diprovokasi oleh dosa, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhnya. Kembali dapat menemukan penghiburan akan pengharapan akan satu kemenangan. Dan ini adalah satu perjalanan, satu journey. Ini adalah satu proses, satu perjuangan untuk bagaimana Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri itu membawanya dan membawa kita, membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menemukan satu hubungan dengan sang sumber kasih itu. Sehingga kita tidak lagi berkata, saya ini orang yang kurang beruntung. Saya tidak lagi berkata, saya ini tidak memiliki lagi pengharapan. Dan tidak lagi berkata, sepertinya semua jalan tertutup. Tetapi Roh Bapak Ibu selalu berkata, saya ini adalah orang yang dikasihi. I'm the loved one. You are the loved one. Dan itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya Allah sang pemilik alam semesta dan yang memegang hari esok. Dialah yang memberi pengharapan. Ada pengharapan di dalam tangannya. Dialah yang menaruh pandangannya atas kehidupan kita. Amin. Kalau Bapak Ibu ada di dalam perhatiannya, kalau Bapak Ibu ada di dalam providensianya, ada di dalam pemeliharaannya, Bapak Ibu pasti bisa berkata, tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini selain itu. Segenap hidupku memiliki. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hidup ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Galatia pasal 2 ayat 20a. Surat Galatia pasal 2 ayat 20a. Ya, surat Galatia pasal 2 ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa yang kita pegang hari ini, itu adalah hidup mengenai apa? Itu adalah hidup yang sudah dibangkitkan untuk memiliki hubungan kembali dengan sumber kasih itu. Hidup di mana kita dapat mencurahkan seluruh keadaan di dalam kehidupan ini untuk kembali memiliki hubungan dengan sang pemilik kasih itu sendiri. Karena hidup itu hanya mungkin dilakukan dengan apa Bapak Ibu? Dengan berelasi dengan Allah. Nah, malam hari ini ketika Bapak Ibu sudah diperkenalkan kepada satu jalan keluar dari pergumulan seorang Rasul Paulus yang sudah dewasa secara spiritual, bahwa ada penghiburan akan pengharapan. Yang menjadi pertanyaan adalah, penghiburan akan pengharapan itu apa maksudnya? Penghiburan akan pengharapan itu maksudnya adalah ketika kita merasakan bahwa saya ini adalah orang yang dikasihi. Dan bukan orang yang dihukum. Bukan orang yang ditolak. Bukan orang yang dikucilkan. Tapi Bapak Ibu menemukan satu kebenaran. Bahwa engkau adalah orang yang dikasihi.
Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara, saya harus mengerti bahwa hidup yang kita hidupi ini itu berasal dari Bapa. Dan hidup ini artinya apa Bapak Ibu? Hidup ini adalah terang manusia. Dan ini adalah hidup yang berelasi. Relasi yang tidak pasif, tapi relasi yang aktif. Relasi yang harus diperjuangkan. Relasi yang harus dibangun terus-menerus. Itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah keadaan di mana roh Bapak Ibu itu memiliki hubungan kembali dengan Sang Sumber Kasih itu. Dan manusia tidak hidup lagi dengan dirinya sendiri. Sehingga manusia tidak mungkin hidup jika tidak ada hubungan dengan Allah. Jika tidak ada relasi dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, hidup ini bukan hidup yang kita jalani sendiri secara otomatis. Tapi hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan menginginkannya adanya relasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi hidup ini adalah relasi. Tuhan dan manusia mau bersekutu. Itulah yang disebut hidup. Dan itu yang dikatakan di dalam surat Roma pasal 8 ayat 1. Ayat yang sudah kita baca tadi. Demikian sekarang tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang ada di dalam Kristus itu artinya engkau yang dikasihi. Engkau yang bersekutu dengan Kristus. Engkau yang bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan tidak ada hidup. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanyalah living dead. Atau kematian yang sedang berjalan. Orang mati yang sebenarnya sedang bergerak. Orang mati yang sedang beradaptasi. Karena hidup ini adalah memiliki hubungan kembali dengan Sang Sumber Kasih. Sehingga engkau tidak merasa dihukum. Tidak merasa ditolak. Tidak merasa dikucilkan. Jadi hidup itu berarti karena ada Tuhan. Sehingga kita memiliki nilai. Sehingga kita memiliki harga yang tinggi. Karena ada Tuhan. Karena ada hubungan. Tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Hidup kita menjadi kosong. Dan hidup kita menjadi percuma. Jadi Bapak Ibu, mengucap syukurlah kalau Bapak Ibu boleh menyadari bahwa engkau harus benar-benar mencari sesuatu yang bernilai tinggi. Yaitu apa Bapak Ibu? Membangun hubungan. Karena kalau Bapak Ibu tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu sebenarnya tidak memiliki hidup. Dan firman Tuhan mengatakan, hidup itu tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan. Kalau Bapak Ibu memiliki bangunan berpikir untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian di dalam manusia roh kita dapat menikmati atmosfer itu. Maka yang muncul apa Bapak Ibu? Yang muncul adalah kita ini menjadi senang. Kita suka menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu tidak? Kesenangan, kesukaan itu tidak dapat tergantikan. Tidak dapat digantikan dengan yang lain. Tidak dapat digantikan oleh yang lain. Tidak ada yang dapat menggantikan relasi atau hubungan itu di dalam hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan Bapak Ibu bisa berkata, tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan di dalam hidupku. Mungkin orang bisa berinovasi, berkreativitas. Orang bisa bercerita banyak mengenai sukses. Tapi itu semua tidak dapat menggantikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu seluruhnya. Bapak Ibu, ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, yaitu memiliki hubungan dengan Tuhan, yang artinya kita punya hidup, dan kita menikmati kesenangan dan kesukaan dari persekutuan hidup itu yang tidak akan tergantikan oleh yang lainnya. Oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Artinya Bapak Ibu sedang menjadikan Tuhan, engkaulah segalanya bagiku.
Engkaulah satu-satunya di hatiku. Tidak ada yang lain selain Kau di bumi ini. Hanya Kau satu-satunya di hatiku. Hanya Kau satu-satunya di hidup. Dan ketika kita sanggup bersuka di dalam hati, itulah yang Rasul Paulus katakan, dalam batinku aku suka hukum Allah. Bapak Ibu, sebenarnya sudah ada kata petunjuk yang Rasul Paulus katakan. Memang ada pergumulan, tetapi di dalam surat Roma pasal 8 ini, Rasul Paulus memberikan penajaman. Mari bangun hubungan. Dan ketika Bapak Ibu, saudara dan saya menempatkan Tuhan menjadi yang paling utama, maka hal yang lain Tuhan akan tempatkan pada proporsinya masing-masing. Dan kau akan melihat ada tangan Tuhan, ada the hand of God yang bekerja dengan luar biasa di dalam hidup. Apapun itu masalahmu, tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Dan katakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya di hidupku. Tidak ada yang lain yang kau ingini di bumi selain Engkau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan membantu, memimpin hidup Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk dapat berelasi dengan Bapa di surga. Amin. 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 God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran yang sudah saya sampaikan malam hari ini, itu adalah firman yang hidup. Itu adalah firman yang kuat. Itu adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur untuk renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.